Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Di penghujung malam pada hari ini, kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 31 sampai dengan ayat ke-36. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 31 sampai dengan 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Tema yang diambil adalah menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku, perikop ini menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian siapakah dirinya dan siapakah Yesus. Ia mempersaksikan dirinya sebagai orang yang telah ditentukan dan dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan seorang yang jauh lebih besar daripada dirinya, yaitu Mesias yang akan menjadi pembebas dan juru selamat Israel, juru selamat umat manusia. Secara singkat, Yohanes menceritakan kepada para pengikutnya bahwa Yesus itu berasal dari atas. Dia adalah segala-galanya. Kita bisa melihat bagaimana kesungguhan Yohanes dan pengenalan yang begitu baik akan diri Yesus. Baginya, Yesus itu adalah makhluk surgawi yang penuh dengan kemuliaan yang datangnya juga bukan dari manusia yang berdosa. Yesus sendiri memiliki sifat surgawi dan menjadi manusia untuk mendekat kepada kita, bahkan menebus dosa-dosa manusia. Yesus yang dari atas itu adalah makhluk surgawi, anak Allah. Justru karena dia adalah anak Allah, maka dia menyampaikan firman Allah bagi kita semua. Seluruh kebenaran dari dirinya berasal dari Allah. Karena Yesus yang demikian, maka siapapun yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Lewat kesaksian ini, Yohanes Pembaptis mengajak para pengikutnya untuk percaya dan datang kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kesaksian Yohanes Pembaptis ini kepada para pengikutnya. Yang pertama, saat itu Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang siapa Yesus sebenarnya. Tanpa ragu, dia mengatakan bahwa Yesus berasal dari atas. Dia adalah makhluk surgawi yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan dia adalah anak Allah yang menyampaikan firman-Nya dan sangat dikasihi oleh Allah. Sehingga Allah berkenan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Melalui nats ini kita diingatkan agar kita sama seperti Yohanes untuk menceritakan siapa diri Yesus. Dia adalah anak Allah yang dinantikan. Ia berkuasa membawa manusia kepada keselamatan. Di dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yang kedua, tampak dengan jelas bahwa ketika Yohanes menyampaikan kesaksian ini, dia mengatakannya dengan gembira dan yakin atas kehebatan pribadi Yesus dan kebenaran yang harus ditunjukkan. Yohanes tidak merasa tersaingi atau sakit hati
atau marah, tetapi justru ia berkata, Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Dia sungguh rendah hati dan tulus hati memberikan kesaksian ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa dan mau seperti Yohanes yang dengan ketulusan dan kerendahan hati mengatakan bahwa orang lain itu lebih hebat daripada diri kita? Atau apakah kita justru meninggikan diri sendiri sebagai yang baik dan hebat dengan menjatuhkan nama baik orang lain? Yang ketiga, ketika orang memberikan kesaksian, seringkali sepertinya seakan-akan memberikan kesaksian tentang Yesus, padahal sebenarnya yang diceritakan bukan Yesus, tetapi menceritakan tentang dirinya sendiri. Orang bersaksi dengan berkata bahwa dia pernah gagal, tetapi dia mampu bangun. Pernah sakit keras, lalu kemudian dia bisa sembuh. Pernah menderita, tetapi sekarang berhasil. Bahkan bisa saja dia berkata, ini semua bisa terjadi karena atas usaha saya, karena kehebatan saya. Bapak Ibu yang terkasih, seandainya seseorang ingin bersaksi akan kuasa pertolongan Yesus, seharusnya dia mengatakan apapun yang terjadi pada diri saya, semuanya karena tangan pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan Yesus. Siapalah diri saya ini, tetapi kuasa pertolongan Yesus bekerja melalui diri saya, sehingga semuanya boleh terjadi. Oleh karena itu, ingatlah, saat memberikan kesaksian iman, hanya Yesuslah yang kita saksikan dan kita muliakan, bukan diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, apakah kita pernah memberikan kesaksian tentang Kristus? Apa yang kita lakukan ketika kita memberi kesaksian? Pertanyaan-pertanyaan ini boleh menjadi refleksi diri bagi kita masing-masing. Apakah kita berani seperti Yohanes yang dengan ketulusan dan kerendahan hati mengatakan bahwa orang lain itu lebih baik dan lebih hebat dari diri kita? Atau apakah kita justru meninggikan diri kita sendiri yang baik dan hebat, bahkan menjatuhkan nama baik orang lain? Beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita masih mengingat ayat-ayat yang disampaikan. Sesaat sebelum awan mengangkat Yesus, dia mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius 28 ayat 18 dan 19. Inilah yang menjadi amanat agung bagi kita. Sama seperti Yohanes Pembaptis, maka menjadi tugas bagi kita semua untuk memberikan kesaksian bagi banyak orang mengenai siapa sebenarnya Yesus, agar banyak orang boleh datang untuk mengenal Kristus, mengimaninya, dan beroleh janji anugerah keselamatan. Misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa merupakan tema besar Alkitab. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan itu Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang. Dengar dan sempurnakan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.